curahkan adalah air yang penuh dengan kebermanfaatan, insyaallah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita, teladan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah ya. Bersyukur kepada Allah, Masya Allah, di antara teman-teman yang puluhan banyaknya sekarang yang hadir berapa puluh Bu? Berapa ratus? Lapisan. Lapisan. Berapa lapis? Ratusan, terbalik ya. Masya Allah, kita doakan bersama semoga saudari kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin sedang di perjalanan, semoga Allah berikan kemudahan untuk bisa sampai di majelis ilmu ini. Kayak dua ya suaranya? Kayak dua enggak? Cek, oh enggak. Dan semoga saudari dan teman-teman kita, sahabat kita yang sedang ada uzur, ada keperluan, ada amanah, semoga Allah berikan kemudahan, berikan kelancaran serta keberkahan untuk setiap aktivitasnya. Insyaallah ya. Bersyukurlah kita di sini yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa meneguk, untuk bisa mencatat, untuk bisa menerima kebaikan demi kebaikan berupa ilmu gitu ya. Dimana dengan ilmu inilah yang memandu setiap lini kehidupan kita, dimana dengan ilmu ini bisa melapangkan hati kita, dimana dengan ilmu ini kita bisa memilah dan memilih amal. Di antara semua amal salih itu pasti ada kebaikan ya. Tapi ketika kita melakukan amalan itu dengan ilmu, maka kita akan memilih yang paling utama di antara semua amalan yang sudah tersedia. Sebagaimana yang kita tahu gitu ya, salah sunnah qobliyah subuh lebih utama membaca surah apa Bu? Alam Nashrah, Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas. Itu diketahui dari Al-Falaq karena di subuh sebenarnya jadi Al-Falaq. Qobla subuh itu diutamakan membaca surah Al-Kafirun dan juga apa? Al-Falaq, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu diketahui dari mana? Dari baca, yaitu dari mulai mengilmui di diri. Begitupun kita tahu keutamaan membaca Al-Mulk ketika malam hari sebelum kita tidur, kita tahu dengan cara jalan ilmu. Maka ilmu ini memandu kita untuk beramal dengan amalan yang terbaik ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan ilmu itu kita bisa memilih amalan mana yang terbaik untuk kita prioritaskan gitu ya. Membaca Al-Qur'an 1 juz per hari itu baik gitu ya. Tapi ada yang lebih baik lagi ketika apa yang kita baca itu teramalkan dengan amalan, berbuah akhlak seperti itu ya. Maka bersyukur Allah masih merizkikan kita untuk bisa duduk di majelis ilmu, dan semoga tidak sampai pada duduknya saja ya, tapi juga Allah rizkikan kita, mudahkan dan ringankan kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang sudah kita dapat. Baik kata Ibu, sebelum mulai kita kajian pada malam hari ini di kitab Minhajul Muslim, kita buka dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan di pekan kemarin kata Ibu, kita baru sampai etika ketika memilih saudara. Apa saja? Ada berakal sehat, kemudian berakhlak mulia, selanjutnya bertakwa, dan yang terakhir Masya Allah, Alhamdulillah sudah menemukan 4 kriteria itu kata Ibu.
Masya Allah, Umu Nanu langsung memegang tangan. Insya Allah ya, teman duduk kita di samping kanan kiri kita, di depan belakang kita, insya Allah semoga sudah masuk pada kriteria ini ya. Dan ketika kita sudah mendapatkannya, jangan sampai dilepaskan. Walaupun jiwa itu berbatas gitu ya, mungkin jiwa raga kita bisa dipisahkan, tapi semoga doa-doa kita tidak dipisahkan. Insya Allah sore hari ini kita masuk pada hak-hak persaudaraan karena Allah. Ketika kita sudah menyatakan bahwa kita ingin bersaudara karena Allah, kita saling mencintai karena Allah, maka ada hak-hak yang harus ditunaikan. Yang pertama, saling tolong menolong dengan harta. Masing-masing sahabat memberikan pertolongan jika sahabatnya membutuhkan, yang mana dinar dan dirham keduanya satu. Artinya apa Bu? Sakumu, sakuku. Sakumu adalah sakuku, Masya Allah. Tapi insya Allah gitu ya, orang beriman kemarin yang sudah disampaikan Ustazah Mira itu harus memiliki mental kaya. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Tapi ketika pun kita sama-sama memahami, kita tidak mungkin membiarkan saudara kita, saudari kita kesusahan gitu ya. Maka di sini ada kisah dari Abu Hurairah. Ada seseorang yang menemui beliau dan seseorang ini berkata kepada Abu Hurairah, "Sesungguhnya aku bermaksud menjadi saudaramu karena Allah." Kemudian Abu Hurairah bertanya, "Apakah engkau tahu apa hak kewajiban persaudaraan itu?" Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku." Abu Hurairah menjelaskan, "Engkau tidak lebih berhak terhadap hartamu daripada aku." Orang itu menjawab, "Aku belum bisa mencapai tingkatan seperti itu." Kemudian Abu Hurairah, "Jika begitu, pergilah dariku." Gitu ya, sampai menegaskan gitu. Kamu mau tidak hartamu itu haknya itu menjadi hakku juga gitu. Apa yang ada di sakumu itu milikku gitu ya. Maka orang itu berkata, "Tidak, aku tidak sanggup." Ini mungkin kiasan kata Ibu ya, mungkin kiasan seperti itu, tapi kami pun belum mendalaminya karena teringat kisah dari Abdurrahman bin Auf ya, ketika Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan siapa Bu? Dengan siapa? Sirahnya? Dengan Sa'ad ya. Ketika itu Abdurrahman dipersaudarakan bersama Sa'ad dan Sa'ad menawarkan hartanya ya, tapi Abdurrahman menolak. Sa'ad menawarkan istrinya, Abdurrahman menolak karena seseorang itu harus menjaga izah dari dirinya seperti itu, harus menjaga kehormatan dirinya, tidak menjadi benalu untuk orang lain. Kemudian yang kedua, hendaknya masing-masing menjadi penolong bagi sahabatnya, memenuhi keperluannya dan lebih mementingkannya daripada dirinya sendiri. Selalu memperhatikan keadaannya sebagaimana memperhatikan dirinya sendiri, mendahulukannya atas dirinya. Nah, ini disebut dengan isar kata Ibu ya, itu mendahulukan orang lain daripada diri kita. Tapi dalam ibadah itu tidak diperbolehkan ya. Dalam hal ibadah kita tidak diperbolehkan untuk mendahulukan orang lain dibanding diri kita. Nah, poin nomor 2 ini bersifat duniawi gitu ya. Misalnya kita lagi antri, di belakang kita ada sesepuh misalnya, ada orang yang sudah sepuh yang sedang mengantri, maka kita mengalah mendahulukan orang tersebut. Atau misalnya di angkot ada ibu-ibu yang bukan di angkot di angkot semuanya duduk ya. Di bus misalnya, di bis ada orang tua yang berdiri, maka kita mengalah untuk berdiri dan orang tua itu duduk. Tapi dalam hal ibadah, misalnya belum ada imam, ketika sholat berjamaahnya perempuan saja, maka kita harus fastabiqul khairat, dan ketika kita rasa diri kita mampu untuk menjadi imam, maka jadilah imam. Salah satu syarat menjadi imam itu apa kata Ibu? Paling baik bacaan Qur'annya, paling fasih. Setelah itu baru lihat usia, yang paling sepuh didudukan seperti itu ya. Maka ketika Ibu sudah mampu menjadi imam, dengan
mangga. Seperti itu ya dalam hal ibadah. Atau misalnya kita punya air sedikit dalam keadaan kekeringan, kita belum punya untuk wudhu, bukan gitu tuh, boleh tayamum ya. Misalnya apa? Ya intinya dalam hal ibadah kita tidak boleh mendahulukan orang lain, tapi dalam hal ibadah kita harus mendahulukan diri kita sendiri dulu. Kemudian nomor 3, menjaga lisan darinya kecuali untuk kebaikan. Oleh karena itu, seorang muslim tidak menyebut-nyebut aib kekurangan sahabatnya dikala ia tidak bersamanya atau dikala ia hadir, dan juga tidak mencari-cari apa yang menjadi rahasianya. Nah, jadi meskipun kita sudah merasa dekat gitu ya, kita sudah merasa seperti saudari sendiri, tapi kita tidak boleh mengorek-ngorek rahasianya, karena setiap orang berhak memiliki privasinya masing-masing ya. Jangan sampai kita lihat teman kita sedang sedih, terus kita tanya, kamu kenapa? Orang itu nggak mau cerita, ya sudah, jangan dipaksa, jangan ditambah, kamu tidak percaya denganku. Jangan sampai ditambah seperti itu ya, karena bisa jadi ada privasi-privasi yang ia tidak ingin umbar gitu ya, yang ia tidak ingin bagikan kepada kita. Maka ketika kita memang sudah menunjukkan perhatian kita dengan menemaninya atau siap mendengarkan curhatannya, tapi ketika seseorang itu tidak mau bercerita, tidak boleh dipaksa. Begitupun seni menasehati gitu ya. Ketika kita ingin menasehati ingin menasehati saudari kita, maka harus dengan cara yang baik. Insya Allah nanti ada di poin selanjutnya. Kemudian apa tadi rahasianya? Tidak pula berupaya mencari tahu tentang apa yang disembunyikan dalam dirinya. Maka apabila ia melihatnya sedang berjalan menuju tempat hajat atau keperluannya, ia tidak lancang meminta untuk membeberkannya, tidak meminta alasannya gitu ya. Misalnya Bu Haji Dede biasanya teh kalau kita jalan ke sini, tiba-tiba muter ke sana, kelihatan sama Ummu Hanifah, Bu Haji tadi jalan ke mana? Berarti ke Manten misalnya gitu. Nah, kita tidak perlu sekepo itu gitu ya. Jika memang kondisinya Bu Hajinya dalam keadaan baik-baik saja misalnya, tidak perlu banyak bertanya. Kemudian selalu bersikap lembut kepadanya bila memerintah sahabatnya berbuat kebaikan, atau bila memerintah kebaikan atau bila melarangnya, itu harus dengan cara yang baik. Tidak harus punya seni berkomunikasinya, tidak langsung to the point kepada apa yang kita hajatkan. Misalnya kita mau meminta tolong, Teteh Elvira ambilkan meja misalnya kayak gitu, tapi Teteh boleh minta tolong nggak, lagi sibuk tidak? Nah, dimukodimahin dulu supaya orang yang kita minta tolong itu tidak merasa dan tidak terkesan kita suruh-suruh gitu ya. Jadi ada mukodimah dulu sebelum meminta tolong. Tidak menentangnya di dalam berbicara dan tidak mendebatnya, serta tidak mencaci atau memakinya. Misalnya ini sudah dijelaskan di poin pekan kemarin ya, yaitu merespon dengan baik setiap apa yang dia ucapkan. Kemudian nomor 4, mengucapkan ucapan yang baik kepadanya sebagaimana ia suka ucapan itu untuk dirinya. Maka dari itu seorang muslim memanggil sahabatnya dengan nama yang sangat ia sukai. Nah, ini terkait nama kunyah ya. Misalnya Teh Ais, mana Teh Aisyah tadi ada lihat. Misalnya Teh Aisyah itu nama aslinya Teteh Ibu sudah tahu? Tidak tahu? Beliau nama aslinya bukan Aisyah ya, tapi beliau lebih suka dipanggil Aisyah. Maka kita panggil dengan nama yang ia memang sukai dipanggil tersebut. Misalnya Bu Haji nggak mau dipanggil Bu Haji, panggil Teteh saja. Maka kita pun memanggil Teteh, misal kayak gitu. Jadi memanggil seseorang sesuai dengan kesukaannya, gitu, dengan kunyahnya, gitu. Kemudian selalu menyebut kebaikannya, baik di saat ia ada maupun tidak ada. Nah, terkait menyebutkan kebaikan saudari kita pun ini termasuk salah satu cara mengobati hati dari hasad ya Bapak Ibu ya. Ketika kita muncul perasaan bibit-bibit dari hasad, maka
kita berikhtiar untuk menyebarluaskan kebaikannya, sering mengucapkan kebaikannya, sehingga bibit hasad ini tidak menjadi hasad yang sesungguhnya. Kemudian tidak terlalu panjang dalam menasehatinya sehingga membuatnya bosan, dan tidak pula menasehatinya di hadapan orang banyak, karena yang demikian itu dapat mempermalukannya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang menasehati saudaranya secara sembunyi, maka sesungguhnya ia telah menasehatinya dan menghiasinya, dan barang siapa yang menasehatinya secara terbuka, maka sesungguhnya ia telah membongkar aibnya dan menjatuhkan kehormatannya. Maka ketika kita ingin menasehati saudari kita ataupun menasehati siapapun, nasihatilah mereka dikala sendirian, tidak di depan majelis ilmu. Kalaupun misalnya darurat, maka dihampiri, didekati, tidak dengan nada bicara yang tinggi gitu ya, karena bisa timbul rasa dipermalukan seperti itu. Sebagaimana kisah dari imam siapa ya, lupa lagi, ada seorang imam yang sedang mengajar murid-muridnya gitu. Kemudian imam itu mengajari di bawah pohon, jadi merasa teduh gitu ya di bawah pohonnya. Sedangkan santri-santrinya, murid-muridnya tidak ternaungi dengan daun-daun pohonnya, sehingga si imam merasa teduh, murid-muridnya merasa kepanasan. Maka sahabat dari imam tersebut setelah kholaqohnya selesai, maka sahabatnya menghampiri ke rumahnya dan menasehatinya bahwasanya murid-muridnya pun sama ingin merasakan keteduhan. Jangan sampai dirimu merasakan nikmat dari keteduhan itu, sedangkan santri-santrimu merasakan panasnya matahari. Maka semoga kita bisa mencontoh gitu ya, bagaimana seni menasehati. Menasehati itu tidak di depan umum gitu, atau tidak dengan secara nada yang tinggi sehingga nasihat kita terdengar oleh orang lain. Kemudian nomor 5, memaafkan kekhilafan dan kesalahan-kesalahannya, menutup aibnya dan berbaik sangka kepadanya. Jika ia melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka ia tidak memutus cinta kasihnya. Kenapa? Karena Abu Darda berkata, apabila saudaramu bersikap dan tidak seperti dahulu lagi, maka jangan engkau tinggalkan dia. Karenanya sebab saudaramu itu kadang bengkok dan kadang lurus. Jadi ketika kita menemukan sesuatu kejanggalan, sesuatu yang tidak biasa dari teman kita, dari saudari kita, maka jangan tinggalkan ia. Misalnya kita lihat teman kita tuh biasanya kerudungnya panjang, misalnya biasanya kerudungnya menutupi dada, atau biasanya dia itu memakai penutup kaki gitu ya misalnya, lalu tiba-tiba suatu ketika dia memendekkan kerudungnya misalnya, atau melepaskan kaos kakinya, maka jangan ditinggalkan, jangan dia mau udah berubah, aku takut terwarnai misalnya gitu. Nah jangan ditinggalkan, karena tadi kata Abu Darda, seseorang itu bisa bengkok dan bisa kadang lurus. Maka ketika kita bisa mendekatinya lagi, ketika kita bisa menasehatinya lagi, maka berikan nasihat, jangan malah ditinggalkan. Begitupun saudari kita seholaqoh misalnya, yang tiba-tiba muntaber, misalnya mundur tanpa berita, maka jikalau teteh ibu mampu untuk merangkulnya, rangkul lagi. Barangkali teman kita yang sudah lama tidak ngawas ini merasa malu karena sudah tertinggal jauh dari teteh ibu gitu ya. Jangan tinggalkan mereka, sebagaimana teteh ibu pun tidak mau ditinggalkan seperti itu, karena angkotnya mau berangkat sebentar lagi. Baik, nomor 6, memenuhi hak-hak persaudaraan kepadanya dengan memperkuat dan melanggengkan ikatannya. Karena memutus ikatan persaudaraan dapat menghapus pahalanya, dan jika saudara itu meninggal, hendaknya persaudaraan itu dipindahkan kepada anak-anaknya dan kepada istrinya. Rasulullah SAW sangat memuliakan seorang wanita tua yang datang kepadanya. Ini contohnya, seperti halnya Rasulullah yang tidak melupakan sahabat-sahabat Khadijah, bahkan sampai nenek tua pun yang ketika Khadijah masih hidup, nenek tua itu sering mendatangi Rasulullah dan Khadijah.
Maka sepeninggal Khadijah, Rasulullah tidak melupakan nenek tua ini. Begitupun Rasulullah tidak melupakan sahabat-sahabat Khadijah. Ketika Rasulullah memotong daging domba gitu ya, memotong domba, maka daging-daging itu dibagi-bagi kepada para sahabat Khadijah. Kenapa? Karena Rasulullah ingin terus mempererat persaudaraan antara Khadijah dan juga para sahabatnya. Begitupun dengan para sahabat-sahabat yang lain ya. Saking ingin terus terikat dengan persaudaraan itu, para sahabat saling menawarkan anak-anaknya gitu ya. Nah, sebagaimana Umar gitu ya, Umar bin Khattab yang ketika itu putrinya bernama Hafsah telah cerai dari suaminya, maka Umar bin Khattab menawarkan Hafsah gitu ya, menawarkan Hafsah kepada Utsman, menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar, sehingga Abu Bakar memberikan waktu gitu ya 3 hari, karena Abu Bakar mendengar bahwasanya Rasulullah SAW menyebut nama-nama Hafsah gitu ya, dan Abu Bakar tahu bahwa Rasulullah menghajatkan Hafsah sebagai istrinya, seperti itu. Maka ketika kita mendapatkan saudara yang solih gitu ya, jangan dilepaskan. Ketika kita bisa memanjangkan silaturahmi, kita bisa memanjangkan persaudaraan itu dengan anaknya, dengan keluarganya, maka terus disambungkan. Nah, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, apabila sahabatmu taat kepada musuhmu, maka itu berarti mereka berdua sama-sama memusuhimu. Nah, kita itu memusuhi siapa yang menjadi musuh dari sahabat kita. Tentunya bukan musuhan dengan fisik gitu ya. Nah, berarti menjaga jarak. Supaya apa? Dengan menjaga jarak itu kita menjaga perasaan dari sahabat kita, gitu ya. Kemudian yang nomor 7, 2 poin terakhir. Nomor 7, tidak membebaninya dengan sesuatu yang memberatkan atau membuatnya tidak senang. Maka seorang muslim tidak berupaya memanfaatkan kedudukan atau harta saudaranya atau memaksanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, sebab dasar persaudaraan itu adalah karena Allah. Artinya apa, Bu? Ketika kita memiliki teman seorang pejabat misalnya, kita memiliki teman seorang guru di sekolah, nah itu tidak boleh dimanfaatkan semena-mena gitu ya, ketika memang bukan hak kita. Misalnya kita punya anak nih belum sekolah, lalu kita merasa punya teman dekat di sekolah itu, lalu misalnya masukkan hiji misalnya, tapi anak kita tidak kompeten misal untuk masuk ke sekolah itu, maka bisa jadi itu kategori zalim. Atau misalnya ketilang di jalan, kita punya teman di kepolisian misalnya, nah, lalu kita mendesaknya atau meminta tolong untuk diloloskan, padahal kita berbuat salah, bisa jadi itu masuk ke dalam kategori zalim, seperti itu ya. Tidak boleh membebani dengan sesuatu yang memberatkan. Dalam sebuah athar disebutkan, ana wa atqiya'u ummati bara'um minat takalluf. Aku dan orang-orang yang bertakwa dari umatku berlepas diri dari sikap memaksakan diri. Jadi mastata'tum, semampu kita. Kemudian poin terakhir, mendoakan kebaikan bagi sahabat, anak-anaknya, dan orang-orang yang ada hubungan dengannya, sebagaimana doanya untuk diri dan anak-anaknya sendiri dan orang-orang yang ada hubungan dengannya. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza da'ar rajulu li akhihi fi dhahril ghaibi qala al malak wa laka mithlu dzalik." Apabila seorang mendoakan kebaikan untuk saudaranya di saat dia absen atau ketika dia tidak hadir, maka malaikat berdoa dan untukmu seperti itu juga. Jadi ketika kita berdoa, kata ibu, jangan lupakan untuk mendoakan saudara-saudari kita gitu ya. Dan ketika kita banyak mendoakan orang lain gitu ya, ketika kita banyak mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka malaikat yang menyaksikan kita berdoa akan berkata apa? Kamu juga akan mendapatkannya gitu ya. Bahkan dikatakan di riwayat lain, kamu dulu yang akan mendapatkannya. Ketika kita berdoa agar
sahabat kita menjadi orang yang kaya, insya Allah kita dulu yang menjadi kaya duluan. Kita doakan sahabat kita menjadi orang yang salihah, insya Allah mudah-mudahan kita duluan yang menjadi orang yang salihah. Seorang salih berkata, di manakah perumpamaan sosok saudara yang salih? Karena apabila seseorang meninggal dunia, maka keluarganya sibuk membagi-bagi harta warisannya dan bersenang-senang dengan peninggalannya. Sedangkan sahabat saudara yang salih akan bersedih dan merasa kehilangan karena kematiannya. Ia senantiasa mendoakannya di kegelapan malam dan memohonkan ampun baginya dikala saudaranya tengah berada di balik tanah. Jadi value, manfaat, nilai yang akan kita dapatkan ketika kita sudah mendapati teman yang salihah, insya Allah teman yang salihah itu akan senantiasa mendoakan temannya, akan senantiasa mendoakan saudarinya. Maka cari sebanyak-banyaknya list teman kita yang menurut kita salih, list teman kita yang menurut kita itu orangnya baik gitu ya. Semoga menjadi syafaat kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ibu, insyaallah di akhir Jumat ini kita tidak akan melewati dengan berdoa bersama. Semoga di hari Jumat yang penuh keberkahan, di atas tanah wakaf, di